Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya buat kalian sehat selalu semua. Buat kalian, buat yang orang-orang terjerat pinjol ataupun yang belum telat atau yang sudah telat, buat kalian sehat selalu semuanya. Jadi guys, kemarin tuh kan ada yang nanya guys, aplikasinya bang Watas sama Pinjam Yuk aplikasinya hilangnya di Play Store. Itu di Galbay gimana bang? Aplikasinya sudah nggak ada. Mereka tuh hilangnya tuh hilang sementara guys. Cuman hilang sementara aja. Nggak bakal lama nggak. Dari zaman dulu tuh pinjol kalau hilang, itu hilangnya hanya sementara. Dia cuman hilang sementara aja dia. Dari zaman dulu tuh pinjol itu hilangnya cuman hilang sementara. Dia pembaruan aplikasi namanya. Pembaruan aplikasi. Entah dia diperketat, entah limitnya dikecilin, entah dia seperti apa, intinya dia pembaruan. Seperti itu ya guys. Jadi sudah nggak heran sih saya pinjol misalnya hilang di Play Store ntar muncul lagi, itu udah nggak heran. Jadi guys, ini untuk orang yang main pinjol ya. Orang main pinjol itu guys, main pinjol itu kan Galbay itu kan pilihan ya. Mau Galbay mandiri silakan, mau Galbay sama joki pun silakan. Itu pilihan orang masing-masing guys. Pilihan orang masing-masing. Mau Galbay mandiri silakan, mau Galbay sama joki juga silakan. Yang dipastikan kalian kalau mau ketemu sama seseorang, kalian minta tolong sama seseorang, itu kan dipastikan rekodnya jelas guys. Dipastikan akunnya jelas. Dipastikan akunnya jelas. Kalau saya ini sudah istirahat guys, sudah jatuhnya udah istirahat ngurusin pinjol. Tapi kalau tim-tim saya, teman-teman saya jadi joki pinjol, masih banyak mereka jadi joki-joki pinjol. Intinya selagi mereka mengajarkan yang benar, selagi masih orang itu diajarkan dengan yang amanah, persetujuan, mengajarkan aplikasi yang benar-benar di aplikasi yang aman, nggak sebar data, nggak BI checking, nggak datang ke rumah, ya silakan. Orang pakai jasa joki itu kan karena mereka takut datanya kesebar guys, takut datanya kesebar, sama takut datang ke rumah, sama takut BI checking. Cuman 3 hal itu doang lah guys. Kebanyakan orang takut Galbay mandiri itu kan cuma takut itu doang, nggak jauh-jauh. Apalagi yang ditakutin selain dia data kesebar, BI checking, atau datang ke rumah, apalagi. Jadi kalau menurut saya, kalau orang sudah terjerat pinjol, itu mindsetnya itu bukan gimana caranya lunas. Dari zaman nenek moyang pinjol juga orang main pinjol nggak ada tuh. Yang main pinjol lunas-lunas tuh nggak pernah ada. Jarang saya dengar, mungkin ada, tapi jarang sampai terjadinya lunas terus berhenti dia main pinjol tuh nggak pernah ada, jarang. Walaupun ada, misalnya ada yang nanya saya, Bang Ado, saya mau main pinjol, saya mau berhenti, saya mau tobat, tapi saya mau Galbay pinjolnya, saya nggak mau ke aplikasi manapun, saya mau berhenti main pinjol dengan cara lunas semua pinjol saya mau berhenti main pinjol, gimana caranya Mak? Ada yang nanya kayak gitu kan. Ya saya jelasin, hutang Mbak berapa di pinjol, totalkan semua hutang Mbak di pinjol, sudah tertotal berapa hutang Mbak di pinjol, Mbak berangkat ke bank atau berangkat ke tempat orang lain hutang ke orang lain, atau jual aset Mbak, lunaskan semua pinjol Mbak. Kalau sudah lunas semua aplikasi, uninstall aplikasinya. Gimana caranya? Jangan supaya Mbak mendownload lagi, Mbak patahin nomor HP Mbak harus berkorban, patahin nomor HP Mbak. Kalau Mbak mau main pinjol lunas terus nggak main pinjol lagi, ya jalan satu-satunya itu, patahin nomornya. Supaya suatu saat dia nggak bisa lagi main pinjol, seperti itu guys. Makanya ada orang terjerat pinjol, sudah gaji habis, harta kejual, barang digade, emas, mobil, segala macam, handphone digade. Sudah itu yang ketiga, hutang di mana-mana akibat pinjol. Di bank, koperasi, leasing, teman, saudara, kerabat, mertua, orang tua, semuanya diutang-utangin buat bayar pinjol. Ntar yang keempat, endingnya Galbay juga main pinjol. Ending juga main pinjol ya sama aja bohong kan? Sama aja bohong dia guys. Gak ada. Karena misinya pinjol itu ya guys, misinya orang pinjol itu masuk ke Indonesia, setahu saya ya,
sepemikiran saya. Nggak tahu kalau pendapat kalian seperti apa guys. Saya nggak tahu pendapat kalian itu seperti apa. Kalau pemikiran saya sih, aplikasi pinjol masuk ke Indonesia ini misinya yang pertama membuat gaji kamu habis atau membuat pendapatan usaha kamu habis terus akibat pinjol. Yang kedua, harta kamu di mana-mana dijual, entah digadaikan, entah dijual. Terus yang ketiga, hutang kamu di mana-mana akibat pinjol. Di teman, saudara, kerabat, bank, koperasi, leasing, kerabat, teman, semuanya diutang-utangin sampai orang tua segala macam. Terus yang keempat, semua tiga-tiganya sudah dapat orang aplikasi, dari gaji, pendapatan usaha, harta kejual, hutang di mana-mana. Yang keempat, nanti mental kamu. Mental kamu yang keempat. Mental kamunya kuat apa enggak? Yang keempat, mental kamu. Kan mental kamu kena. Makanya kalau ada orang sampai bunuh diri, main pinjol sendirian, nekat mengakhiri hidup, stres, ya karena mereka sudah stres guys. Sudah gaji habis, pendapatan usaha habis terus. Sudah itu yang kedua, hartanya dijual-jualin, nggak emas, mobil, sawah, tanah, semuanya dijual-jualin, aset-aset berharganya dijual-jualin atau digadaikan. Yang ketiga, hutang di dunia nyata di mana-mana akibat pinjol. Yang keempat, ending-endingnya galbay juga main pinjol. Sama aja bohong kan? Jadi kalau kamu mau galbay, galbaylah dari sekarang. Karena orang main pinjol guys, bertahannya main pinjol itu ya paling lama ya cuman 2,5 tahun lah. Orang sudah kelenger, sudah mencret, main pinjol udah bebak belur. 2,5 tahun. Orang main pinjol 7 bulan aja sudah kelengar kok, main 7 bulan pinjol, sudah capek. Jadi jangan kamu salah artikan guys. Jangan kamu salah artikannya itu, misalnya kamu kalau minta bantu sama seseorang, itu dipastikan rekodnya jelas, ngajarinnya jelas. Kamu mau galbaynya seperti apa sih? Apa yang kamu takutkan? Ngomong ke orangnya, bang saya takut galbay, takut data saya kesebar, kontak-kontak saya orang penting, bang saya galbaynya takut datang ke rumah, suami saya nggak tahu, atau istri saya nggak tahu, atau keluarga saya nggak tahu, bang galbaynya jangan yang by checking. Nah kamu minta keterangannya, galbaynya mau seperti apa. Kalau kamu galbay cuman kamu kepengen tahu kamu sendiri mah ya nggak masalah, diajarkan pakai kontak pack. Kalau kamu mau galbay mandiri silakan, nggak apa-apa. Orang galbay mandiri itu nggak apa-apa. Dari zaman Facebook orang galbay main pinjol sendirian di grup Facebook aksi galbay itu kan banyak tuh di grup Facebook saya. Aksi gagal bayar pinjol, orang main pinjol sendirian, orang diajarin sama orang. Silakan, kan antara persetujuan antara kamu sama yang ngajarin kan sama-sama persetujuan. Jadi alangkah baiknya, kalau saran saya, kalau kamu minta tolong sama seseorang itu dipastikan rekodnya jelas, sudah bertahun-tahun ngajarin orang ya amanah. Seperti itu tuh. Yang utang-utangnya banyak, kalau mau saya bantu sama tim-tim saya tuh, di deskripsi saya di YouTube saya ini ada nomor WA-nya. Tapi orang-orang yang saya bantu untuk orang yang belum telat ya guys, yang dia sudah hidupnya sudah mencret akibat pinjol, dibayarin kecapean, nggak dibayarin ketakutan, seperti itu. Akhirnya saya ajarkan galbay yang gimana caranya aman, biar nggak datang ke rumah, biar nggak sebar data. Sini saya ajarin kalau mau galbay yang aman. Jangan pernah coba-coba galbay mandiri, galbay sendirian kalau mental kamu belum kuat ya. Jangan coba-coba kamu, nggak tahu kamu teroran pinjol tuh kayak apa. Luar biasa mereka kalau neror. Nggak kontak darurat kamu, nggak kontak isi HP kamu, nggak sosmed kamu, diteror semuanya, dipermalukan. Orang yang nggak tahu kita punya hutang di pinjol jadi tahu, dibikinkan grup segala macem, seperti itu guys. Jadi menurut saya, orang mau main pinjol silakan sendirian, mau galbay sama joki silakan. Kalau yang di telegram itu mah penipu guys. Sudah ada itu postingan video saya yang lama di YouTube ini, sudah ada.
cara membedakan joki real dan joki bodong. Sudah ada tahun 2021 apa 2020 ya, lupa saya, 2001 kayaknya. Cara joki bodong itu kan meminta uang kalian di awal, terus bilangnya pakai data palsu, iming-imingnya pakai data fake, terus kalian ujung-ujungnya minta duit di awal, pakai 1, pakai 2 atau backup DC segala macam. Ujung-ujungnya kalau kalian sudah mengeluarkan uang duit di awal, uang pribadi, kalian ditipu. Seperti itu. Nah, kalau joki yang real mah nggak ada uang-uang di awal, guys, nggak ada. Dan kalian pun diajarin pun aplikasinya yang benar. Kalau kalian ketemu joki yang ayam potong, ketemu joki yang bodong, ya ngajarin aplikasinya yang nggak beres. Aplikasi-aplikasi Kredipo di Galbay, Aku Laku di Galbay, yang legal-legal resmi di Galbay. Makanya kalian pandai-pandai milih orang lah. Seperti itu. Jadi pinjol ini nggak bakal berhenti, guys. Udah dari dulu pinjol ini nggak bakal bangkrut. Yang ilegal aja nggak bangkrut kok. Masih bermunculan di Play Store, masih muncul banyak orang yang terjerat ilegal, datanya kesebar, dipermalukan, banyak orang-orang Galbay kayak gitu. Jadi menurut saya Galbay itu pilihan Galbay itu. Mau Galbay mandiri silakan, mau Galbay sama orang yang ngajarin juga silakan. Pemilihan kalian masing-masing. Kalau kalian mentalnya penakut, takut data kesebar, takut datang ke rumah, takut by checking, jangan Galbay mandiri. Kalian nggak tahu aplikasi mana yang mau dibayar, mana yang mau digalbay, kan kalian nggak paham. Seperti itu ya guys ya. Terus di TikTok itu udah banyak guys, bermunculan anti joki di TikTok itu udah banyak itu. Saya pun udah males main TikTok, beneran aja. Karena orang aplikasinya sudah terlibat, masuk ke dalam lingkaran pinjol TikTok juga, bikin edukasi juga, menyuruh orang Galbay mandiri, jangan pakai jasa joki. Ya kalau dia jokinya bodong, jokinya nipu, jangan mau, saya juga melarang lah. Seperti itu. Jadi saya nggak sukanya itu memukul sama ratakan semua yang bantuin orang terjerat pinjol, dibilang jahat. Apa yang jahat? Facebook saya itu dari lama itu. Facebook saya itu berdiri dari tahun 2019-20. Saya sudah kepercayaan orang sebagai admin grup Facebook itu dari tahun 2019. Di grup Facebook saya itu ada 8 grup. Satu grup membernya ada 50.000 orang. Ada yang 25.000 orang, ada yang 18.000 orang, ada yang 15.000 orang. Berapa ribu orang 8 grup saya Facebook itu. Saya nggak pernah melarang kok. Orang mau Galbay mandiri silakan, orang mau Galbay diajarin juga silakan. Kan tidak ada unsur pemaksaan, guys. Kan kalian yang memilih, kalian menentukan. Nah, yang edukasi yang anti joki ini menurut saya orang aplikasi, karena mereka takut aplikasinya bangkrut, menyuruh orang Galbay mandiri saja, supaya Galbay mandiri, supaya gampang diteror, supaya gampang ditagih, supaya orang tuh membayar. Seperti itu. Karena mereka takut aplikasinya bangkrut, itu aja. Akun-akun yang kalau mereka berani ya debat sama joki. Kalau emang joki itu salah, selagi joki itu ngajarin orang berterima kasih, banyak yang dibantu berterima kasih, banyak yang dibantu terima kasih, ya berarti dia amanah, ngajarin yang bener, yang beres, jujur. Tapi kalau dia nggak ada historinya, dia bantu orang, nggak ada amanah sama sekali, ya kalian juga jangan tertipu lah. Minimal semua akun sosmed kamu cek. Kalau emang dia punya Facebook, punya IG, punya TikTok, punya sosmed yang lain, kamu cek. Semua sosmednya kamu cek satu-satu. Semua komen-komennya kamu cek, semua postingannya kamu cek. Sudah berapa lama dia jadi joki, sudah berapa lama dia bahas pinjol. Nah, seperti itu. Jadi kamu jangan langsung gampang percaya sama seseorang. Seperti itu ya guys ya. Kalau kamu mau data kesebar, mau Galbay mandiri, silakan Galbay mandiri aja. Kapan lagi jadi artis guys? Seumur hidup satu kali, kapan lagi jadi artis pinjol? Ya enggak? Jadi artis pinjol tuh kapan lagi? Seumur hidup satu kali kita jadi artis. Kapan lagi kita jadi artis pinjol? Kalau udah Galbay silakan Galbay mandiri. Tapi kalau mau pakai joki silakan. Saya mah udah masa-masanya udah mau istirahat ngurusin pinjol, udah bosen. Udah capek saya ngurusin pinjol.
Nah, jadi kalian-kalian yang masih main pinjol ya silakan. Saya aja yang ngurus-ngurusin orang terjerat pinjol aja bosen, apalagi kalian yang main pinjol. 2 minggu sekali pusing, 2 minggu sekali pusing. Sampai kapan? Main pinjol, duit habis terus. Mau sampai kapan berakhir main pinjol? Seperti itu ya guys ya. Mendingan kuat-kuatin mental. Terus kalau ini untuk orang yang galbay mandiri ya, jangan cengeng. Kalau data kesebar, terima resikonya. Kalau datengin ke rumah, hadepin. Kalau by checking, ambil hikmahnya. Kalau kalian tak usah ngutang lagi. Jadi terima semua resikonya di saat kamu galbay mandiri. Terima aja. Kalau emang kamu jadi artis, data kamu kesebar, atau semua orang tahu kamu main pinjol ya, terima aja resikonya. Mau diapakan lagi, kan kamu galbay mandiri. Seperti itu ya guys. Di sini hujan gerimis. Sebelumnya buat kalian terima kasih, buat kalian sehat selalu. Berhenti main pinjol. Mau sampai kapan main pinjol? Sudah-sudahilah pinjol kamu. Mendingan kamu merawat ayam. Jelas kalau ngerawat ayam besar dipotong di sayur, enak. Kalau kamu ngerawat pinjol, apa yang kamu dapatkan? Badan kurus, gaji habis terus, harta kejual, hutang di mana-mana. Ending-endingnya kamu mencret, main pinjol, kamu galbay juga. Jadi galbailah dari sekarang. Hutang kamu makin menumpuk di pinjol. Dari 30 juta jadi 50 juta, dari 50 juta jadi 80 juta, 80 juta jadi 100 juta, terus sampai ratusan juta. Dari 1 ke 2, 2, 3, 3 ke 4, lompat, gali lubang, tutup lubang, putar sana, putar sini, ambil sana, ambil sini, putar-putar terus. Dan pada akhirnya kamu galbay juga main pinjol. Jadi semampu-mampunya kamu bayar pinjol, sekuat-kuatnya kamu bayar pinjol, kamu capek juga. Bayarin bunga-bunga sampai kapan? 1 tahun tuh udah ngerasa capek main pinjol. Udahlah. Jadi mendingan udahan aja main pinjol, sudah cukup. Pensiun main pinjol, mau sampai kapan main pinjol? Sebelumnya buat kalian semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mencret guys.